Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu dari mata kuliah ini, yaitu Bapak Furqan Ali Yusuf, yang telah memberikan kami kesempatan untuk presentasi melalui video ini. Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Musya Febrianti Malik dengan nomor induk mahasiswa yaitu 22015010114. Judul dari presentasi ini, di mana judul ini yaitu manajemen konstruksi. Nah, di materi ini saya ingin mempresentasikan 4 materi dari beberapa tugas yang sudah diberikan. Nah, terdapat 4 buku di sini, bisa dilihat. Buku yang pertama yaitu buku dari terbitan Wolfram I. Efrianto pada terbitan tahun 2002. Kemudian ada buku yang kedua pada terbitan tahun 2007, dan yang ketiga yaitu buku Iman Soeharto pada terbitan tahun 1999 dan pada terbitan tahun 2001. Nah, pada buku yang pertama saya mengambil pada pembahasan di bab 2, yaitu mengenai manajemen proyek konstruksi. Manajemen ialah sebuah istilah yang merajuk pada kata mengatur, menata, dan menjelaskan sesuatu dengan fungsinya. Nah, bisa dilihat pada gambar, proyek konstruksi adalah sebuah kegiatan yang bersifat unik, yaitu tidak identik namun sejenis, yang membutuhkan sumber daya uang, material, metode, dan mesin, dan berbentuk organisasi yang melibatkan banyak orang dengan berbagai keahlian, kepribadian, dan ketertarikan untuk dipersatukan dalam satu visi. Nah, hal ini bisa dilihat pada 3-dimensional objektif yang ada pada gambar. Nah, selanjutnya, dalam proses menyelesaikan proyek konstruksi, ada yang dikatakan 3 kendala atau triple constraint, di mana bisa dikatakan sebagai tepat biaya, tepat waktu, dan tepat mutu. Nah, sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan, sesuai dengan time schedule, dan sesuai dengan biaya yang direncanakan. Nah, terdapat 2 jenis proyek konstruksi bangunan, yaitu ada bangunan gedung seperti rumah, pabrik, kantor, dan lain-lain, atau yang merajuk pada luar lingkupnya itu sempit. Kemudian ada bangunan sipil, yaitu ada jembatan, jalanan, dan lain-lain, di mana lokasinya itu luas dan berbeda dengan proyek lain. Nah, selanjutnya ada tahap kegiatan dalam proyek konstruksi. Nah, perlu diketahui apa yang dibutuhkan, yang terdiri dari aspek fungsional seperti konsep umumnya, pola pengoperasiannya, tata letak ruangnya, dan lain-lain. Kemudian ada aspek lokasi, di mana terdiri dari iklim, topografinya, dan aturan hukumnya. Kemudian ada aspek konstruksi, di mana terdiri dari perencanaan, metode, keselamatannya. Kemudian ada aspek operasional yang mencakup administrasinya, arus kasnya, perawatannya, dan keselamatan kerjanya. Nah, dari hal-hal ini terdapat tahap-tahapnya. Yang pertama itu tahap studi kelayakan. Kemudian yang kedua itu tahap penjelasan atau tahap briefing, di mana menyusun rencana kerja dan menunjuk perencana dan tenaga ahli. Kemudian ada mempertimbangkan kebutuhan, mempersiapkan ruang lingkup kerja, dan mempersiapkan sketsanya. Setelah itu ada tahap perencanaan atau tahap desain, di mana mengembangkan proyek menjadi penyelesaian akhir, kemudian memeriksa masalah teknis dan mempersiapkan rencana secara rinci, yaitu gambar kerjanya, jadwalnya, biaya akuntansinya, dan kisaran biaya akhirnya. Kemudian terdapat tahap pengadaan atau pelelangan, di mana kontraktor atau subkontraktor melaksanakan konstruksi di lapangan untuk prakualifikasi dan kelengkapan dokumen kontrak. Kemudian tahap pelaksanaan atau constraint, di mana segala kesepakatan dari pemilik proyek dan konsultan mulai direncanakan, dikoordinasikan, dan mengendalikan jadwal, organisasi di lapangan, tenaga kerja, dan peralatan materialnya. Dan terakhir ialah tahap pemeliharaan dan persiapan penggunaan. Tahap ini menjamin kesesuaian dokumen terkait dan fasilitas sebagaimana mestinya, dan melakukan recheck jika terjadi kerusakan. Bisa juga terdapat petunjuk untuk perawatan pada suatu bangunan. Nah, selanjutnya ada pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi. Nah, pihak-pihak ini bisa dilihat pada gambar, di mana terdapat pemilik proyek, terdapat konsultan, terdapat kontraktor, pemasok, ada institusi keuangannya, ada masyarakatnya, ada lembaganya, ada badannya, ada tenaga kerjanya, dan lembaga internal. Selanjutnya ialah manajemen proyek konstruksi. Sistem manajemen proyek konstruksi ini terdapat tim proyek pada tahapan proyek, bisa dilihat pada gambar, di mana melakukan atau terdapat penjelasan, terdapat desain, pengadaan dan pelaksanaannya. Kemudian ada tim proyek pada proses manajemennya.
di mana menjamin sumber daya proyek, penyelesaian masalah, dan susunan pelaporan, kemudian menentukan tujuan survei, sumber daya, dan alokasi sumber daya, serta petunjuk pelaksanaan koordinasi dan motivasi staf. Nah, selanjutnya ada unsur pengelola proyek konstruksi, di mana ada tim yang mengelola, yaitu ada project manager, site manager, ada teknisi, ada administrasi kontrak, personalia, dan keuangannya. Di sini, project manager bertanggung jawab juga terhadap pelaksanaan dari awal hingga akhir. Nah, selanjutnya ada bab 13 pada buku yang kedua, di mana berjudul keselamatan dan kesehatan kerja. Lokasi proyek merupakan tanggung jawab pihak tim manajemen dalam memperhatikan risiko kecelakaan dan membentuk keselamatan kerja selama proses pembangunan. Nah, hal ini dilakukan oleh kontraktor utama ataupun subkontraktor. Keselamatan kerja merupakan suatu permasalahan yang banyak menyita perhatian berbagai organisasi saat ini karena mencakup permasalahan segi perkemanusiaan, biaya, manfaat, ekonomi, serta citra organisasi itu sendiri. Nah, tim manajemen bertanggung jawab dalam memperhatikan risiko kecelakaan dan membentuk keselamatan kerja selama proses pembangunan, terutama pada lokasi proyek. Nah, selanjutnya hal-hal yang tidak diizinkan, yaitu yang pertama tidak mematuhi peraturan keselamatan kerja. Kemudian yang kedua itu ada tidak menggunakan peralatan perlindungan diri selama bekerja. Kemudian yang keempat ialah mengizinkan pekerja menggunakan peralatan yang tidak aman. Nah, kemungkinan terjadi kecelakaan kerja. Ada kemungkinan terjadi. Yang pertama itu adanya karakter dari proyek, di mana kebersihan dan kerapian proyek dan lokasinya, di mana apakah lokasi terlalu banyak, terlalu padat alat, terlalu padat material, atau terlalu padat pekerja. Kemudian yang kedua ada faktor pekerja, di mana pekerja tidak patuh pada aturan keselamatan kerja. Kemudian yang ketiga ada metode, di mana pemilihan metode yang tidak tepat pada pekerjaan suatu proyek. Kemudian ada yang keempat yaitu lingkungan yang berubah-ubah, di mana perubahan tempat kerja dan karakter yang berbeda itu sehingga terus-menerus menyesuaikan diri para pekerjanya. Kemudian yang kelima, perselisihan, di mana terjadi perselisihan antara tim proyek dan pekerja. Kemudian yang kelima ada peralatan, yaitu peralatan yang tidak layak atau tidak lulus pada studi kelayakan dipakai, akhirnya terjadi kemungkinan kecelakaan kerja. Nah, selanjutnya ada program K3 atau keselamatan kerja konstruksi. Dalam menunjang keselamatan dan kesehatan terdapat program K3. Terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan perilaku dan pendekatan fisik. Di pendekatan perilaku ialah mengarah pada masing-masing peserta dalam menciptakan sekaligus menerapkan kondisi kerja yang aman atau mengarah pada individu sendiri. Kemudian ada pendekatan fisik, di mana cara pendidikan dan pelatihan mengenai metode dan prosedur yang benar, perhatian atas perawatan, pemanfaatan, dan peralatan yang dapat membahayakan keselamatan kerja, pemakaian perlindungan yang telah ditetapkan, inspeksi rutin yang telah dilaksanakan di lokasi proyek oleh orang yang bertanggung jawab atau orang K3K itu sendiri. Selanjutnya ada peralatan standar K3 di proyek, di mana perusahaan kontraktor berkewajiban menyiapkan perlengkapan peralatan perlindungan diri atau Personal Protective Equipment atau PPE. Bisa dilihat pada gambar apa saja yang menjadi standar K3 itu untuk peralatannya. Kurang lebih seperti ada pakaian kerja, ada sepatu kerja, ada kacamata kerja, ada penutup telinga, ada sarung tangan, ada helm, ada masker, ada jas hujan, ada sabuk pengaman, ada tangga, dan kotak P3K yang paling pentingnya. Nah, selain peralatan-peralatan tadi, tentu ada juga tanda-tanda yang harus disimpan di lokasi kerja, seperti tanda-tanda peringatan, tanda untuk memakai peralatan, dan lain-lainnya. Nah, kemudian ada checklist keselamatan kerja, dan bisa dilihat di mana ada keamanan tempat kerja dalam proyek, ada scaffoldingnya, mesin pengangkatnya, tangganya, pengerjaan atapnya bagaimana, dan lain-lainnya bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya ialah memasuki pada bab 10. Di buku ketiga ini saya mengambil judul yaitu AMDAL dan dampak lingkungan proyek EMK. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 Pasal 6 menetapkan bahwa AMDAL atau Analisis Dampak Lingkungan merupakan komponen studi kelayakan dari rencana kegiatan. Nah, adapun yang perlu diketahui di sini, dampak ialah suatu perubahan yang terjadi akibat aktivitas alamiah, kimia, biologi, fisika, perubahan manusia, hama, dan lain-lainnya. Kemudian ada proyek EMK atau Engineering Manufaktur Konstruksi, yaitu melakukan pembelian bermacam-macam produk hasil manufaktur. Nah, adapun istilah-istilah yang perlu diketahui dalam buku ini yaitu ada AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, hasil
hasil studi mengenai kegiatan direncanakan dan memiliki dampak paling penting terhadap lingkungan. Ini dilakukan oleh AMDAL. Untuk melakukan AMDAL setidaknya ada 5 dokumen yang harus disediakan. Yang pertama itu ada ANDAL atau analisis dampak lingkungan, yang membahas tentang dampak penting dari kegiatan yang direncanakan. Kemudian yang ketiga ada PIL atau penyajian informasi lingkungan, kemudian ada KA atau kerangka acuan, kemudian ada RPL yaitu rencana pemanfaatan lingkungan, dan ada RKL atau rencana pengelolaan lingkungan. Nah, selanjutnya ada garis besar sistematika penyajian, pemantauan, dan pengelolaan lingkungan terhadap usulan proyek menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986. Di sini bisa dilihat di mana ada usulan-usulan proyek jika kita ingin menggunakan ANDAL, tanpa PIL, dan perlu ANDAL. Nah, kemudian ada indikasi dampak lingkungan yang harus ditandai untuk proyek AMDAL ini, yaitu yang pertama itu dampak penting terhadap lingkungan harus ditandai seperti jumlah manusia yang terkena dampaknya, luas wilayah penyebarannya, lamanya dampak berlangsung, komponen lingkungan apa yang akan terkena, kemudian berpotensi menimbulkan dampak penting seperti perubahan bentuk alam dan lahan, eksploitasi SDA-nya atau sumber daya alamnya, proses yang dapat mempengaruhi lingkungan sosial, budaya, dan proses yang dapat mempengaruhi kawasan yang dilindungi dan lain-lainnya. Nah, untuk kawasan-kawasan yang wajib daftar AMDAL ialah yang pertama itu ada jenis usaha yang berpotensi mengeksploitasi sumber daya alam. Kemudian yang kedua ialah jenis usaha yang lokasinya berbatasan pada butir 1 atau bisa mengakibatkan eksploitasi sumber daya alam. Kemudian yang ketiga, jenis usaha mengubah fungsi kawasan lindung. Kemudian yang keempat, jenis usaha yang berada di kawasan lindung itu sendiri. Nah, di sini ada kelompok-kelompok yang berkepentingan, di mana yang pertama itu ada pemrakarsa, yaitu yang memiliki usulan proyek dan pradugaan dampak yang dilakukan, yaitu seperti limbah apa yang dihasilkan, nilai ekonominya, biaya, dan jadwalnya. Kemudian ada instansi di mana yang bersangkutan ialah pemerintah yang berwenang yang memberi keputusan pada proyek, di mana pradugaan dampak yang dilakukan yaitu melalui undang-undang dasar, peraturan pemerintah, dan pendapatan dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga itu ada masyarakat, di mana mencakup perseorangan, organisasi, pakar, pemimpin internal, atau orang-orang yang terkena dampak, di mana pradugaan dampak yang dilakukan seperti dampak demografinya, sosial ekonominya, nilai budayanya, kontribusinya kepada daerah, dan tenaga kerja. Nah, di sini ada dampak lingkungan proyek EMK pada masa pembangunan fisik proyek dan masa operasinya atau setelah selesai dilakukan, di mana pada masa pembangunan proyek pastinya terdapat pembebasan lahan dan desain engineering, di mana perlunya penggunaan atau pemilihan material yang harus diperhatikan seperti limbah apa yang akan dihasilkan dan apakah arsiteknya sesuai dengan keserasian sudut pandang alam budaya yang ada di daerah tersebut. Nah, untuk masa organisasinya pastinya terdapat dampak fisika atau kimia yang mengakibatkan pencemaran pada lingkungan yang bersifat limbah dan energi, di mana limbahnya berupa udara, cair, dan padat. Nah, selanjutnya terdapat bab 18. Saya mengambil judul yaitu konsultan manajemen proyek. CM atau Construction Management. Dalam bahasa Indonesia itu disebut KMK atau konsultan manajemen konstruksi. CM ialah suatu bentuk jasa konstruksi yang memiliki hubungan unik dengan kegiatan proyek. Nah, banyaknya pengertian dari CM sendiri membuat beberapa orang salah beranggapan bahwa CM hanyalah profesi yang diperlukan untuk menggantikan tugas kontraktor dan juga diperlukan untuk konsultasi dalam kegiatan arsitektur, konsultasi untuk desain engineering, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, istilah konsultan manajemen proyek akhirnya muncul untuk menggantikan istilah CM yang akan dibahas dalam bab ini lebih dalam. Di sini ada konsultan manajemen proyek. Yang perlu diketahui dari KMP ini bahwa profesi ini tidak terbatas oleh konstruksi, di mana mengenai kata konstruksi pada CM seharusnya sudah mencangkup lebih luas, yang artinya keseluruhan penyelenggaraan proyek dilakukan. Oleh karena itu, profesi tersebut seharusnya dinamakan konsultan manajemen proyek atau KMP. Kemudian yang kedua ada agen mewakili kepentingan pemilik. KMP bertindak sebagai agen dalam kegiatan memperjuangkan kepentingan pemilik, seperti saat perundingan dengan pihak ketiga, maka agen harus memperhatikan pasal-pasal yang melindungi kepentingan pemilik. Kemudian yang ketiga itu ada KMP tidak mengerjakan paket. Walaupun KMP meliputi segala aspek kegiatan, namun KMP tidak mengerjakan sendiri paket kerjanya, seperti komponen lingkup proyek arsitektur, engineering, maupun konstruksi.
pekerjaan tersebut tetap tanggung jawab dan tugas dari konsultan yang profesional dan kontraktor yang profesional. Kemudian selanjutnya ada profesi yang relatif baru. Profesi KMP ini dapat dikatakan profesi yang baru yang bertujuan sejauh mungkin biaya pada pembangunan proyek realistis rendah, mutu dan jadwalnya bisa memenuhi standar. Selanjutnya ialah bermanfaat bagi peserta lain. KMP berfungsi untuk mengkoordinasikan pekerjaan proyek dan meningkatkan kualitas pekerjaan sehingga seorang arsitek atau konsultan engineering terbebaskan karena pekerjaan koordinatif yang dialihkan ke KMP. Nah, kemudian kontraktor utama dan kontraktor dapat fokus pada masalah konstruksi karena pekerjaan koordinatif tersebut dilakukan atau dikerjakan oleh KMP ke peserta lain. Nah, selanjutnya pertumbuhan KMP. KMP bertumbuh seiring majunya usaha dan bisnis industri. Namun ada hal yang perlu dikaji dalam memutuskan untuk menggunakan jasa KMP itu sendiri. Nah, beberapa faktor yang perlu dilihat dalam memilih jasa KMP itu ialah yang pertama, kesiapan organisasi pemilik, di mana apakah perangkat seperti tenaga ahli berpengalaman, prosedur, metode, hingga teknik, serta sistem informasinya memiliki segi kualitas dan kuantitas. Kemudian ada kompleksitas proyeknya, di mana kompleksitas ini berkaitan dengan ragam materialnya, peralatan, dan komponen proyek yang akan dibangun sehingga tenaga kerjanya semakin kompleks, maka semakin bermanfaat juga penggunaan jasa KMP itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga ada ukuran dan biaya proyek, di mana besarnya ruang lingkup proyek, maka semakin besar biaya sehingga banyak yang perlu ditingkatkan agar sasaran tercapai sesuai dengan rencana. Maksudnya, karena luas dan besar proyek, maka dengan menggunakan jasa KMP bisa teratasi dan terusahakan sesuai dengan sasarannya dan tepat mutu. Nah, selanjutnya ada bentuk jasa yang ditawarkan. Bisa dilihat bentuk-bentuk jasa apa saja yang ditawarkan, di mana menyusun rancangan kontrak dan paket lelang, hingga menyiapkan dokumen-dokumen proyek. Nah, di sini ada fast track. Penggunaan KMP manfaat potensinya ialah mempercepat jadwal atau fast tracking, di mana segala kegiatan bisa dipertimbangkan apakah sebelum menyelesaikan satu kegiatan selanjutnya bisa dilakukan sehingga jadwal-jadwalnya bisa lebih singkat, namun masih tetap sesuai dengan mutu dan standar yang berlaku. Selanjutnya ada multi kontraktor. Untuk pengelolaan proyek non-kontraktor umumnya memilih kontraktor utama bertanggung jawab pada kegiatan implementasi fisik dan disusun jadi paket kerja. Di sini bisa dilihat hubungan-hubungan antar pesertanya, di mana ketika kita memakai konsultan, maka pemilik proyek berkonsultasi dengan konsultannya atau KMP-nya, kemudian KMP bisa melakukan koordinasi kepada multi kontraktor dan multi suppliernya. Dan jika tidak, maka jika ruang lingkupnya lebih kecil, maka konsultan tersebut bisa digantikan dengan kontraktor utama yang mengambil pekerjaan tersebut. Nah, kemudian ada bentuk kontrak dan tanggung jawab. Ada kontrak dengan harga tetap. Contohnya itu untuk perkiraan jumlah jam dan orang yang perlu dibayar. Kemudian ada kontrak dengan harga yang tidak tetap, yaitu perlu diperhatikan naiknya biaya proyek yang bisa saja tidak mencukupi atau tiba-tiba suatu harga bahan pokoknya untuk suatu bangunan itu naik, sehingga itu yang dikatakan kontrak dengan harga yang tidak tetap. Nah, untuk bidang keahliannya bisa dilihat bahwa di dalam KMP ini terdapat pengetahuan dan keahlian umumnya seperti ada keuangan, akuntansi, komunikasi, administrasi umum, dan dasar-dasar organisasi. Kemudian ada pengetahuan pokok-pokoknya dari perencanaan hingga analisis kelayakannya. Kemudian ada pengetahuan bisnis dan industri, dari ekonomi, finansial hingga lingkungannya. Selanjutnya ada struktur organisasi yang diperlukan. Bisa dilihat di mana terdapat pimpinan perusahaan KMP, kemudian terdapat seperti divisi-divisi, yaitu ada keuangan dan akuntansi, ada program dan perencanaannya, ada teknik dan engineeringnya, dan administrasi dan pelayanannya. Nah, itulah tadi presentasi dari saya. Untuk segala kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.